Tes, apakah suaranya udah terdengar? Jadi untuk mungkin penggunaan mungkin kita udah pada tahu ya, pakai Anggris itu kayak gimana maksudnya, em, buat buka petanya. Jadi kita bisa buka aplikasinya dulu, terusnya kita klik yang New Maps buat bikin peta yang baru. Ini bisa dipilih My Templates atau yang arsitektural, bebas aja mau yang gimana ukurannya. Bisa kita klik OK. Nah, untuk masukin sebuah data atau SHP-nya ke dalam itu, klik yang di sini, yang add data, yang gambarnya kayak gini. Nah, ini kita klik add datanya. Nah, tapi kalau misalnya kita belum punya, kita bisa download dulu di Google. Hmm, Gimana liatinnya ya? Nah, ini. Setelah kita nyari data Jakarta, kan sini ada banyak ya. Ada SHP yang ini MRT, LRT, dan BRT. Nah, tapi kalau misalnya kita mau nyari, misalnya kayak data, apa namanya, em, SHP daerahnya itu bisa kita bisa nyari kayak misalnya SHP Jawa Barat gitu. Nah, nanti ada di sini, bisa di sini downloadnya di Indonesia Geospasial nih paling bawah, tinggal cari. Nah, ini ada kabupatennya, ada kotanya juga, tinggal di download aja. Ini kalau untuk data-data kayak data umum ya, batas daerah, kependudukan, pendidikan gitu ada di sini. Ini ada ini nih, ya, sarana ibadah, rel kereta api, pipa minyak, ya, pelabuhan, pendidikan, niaga, makam, kolam, dan sebagainya itu bisa dicari yang tadi, SHP, spasi, nama daerah yang kita tuju gitu. Nah, ini sebelumnya aku udah download juga nih yang buat Depok udah ada, yang buat Jakarta juga udah ada. Jadi kita download aja. Coba download lagi, misalnya kabupaten atau misalnya ya. Yang belum itu Sukabumi misalnya. Ini kita download aja. Kita klik yang ini dulu. Tetap download. Ini agak gede ya, emang 100 MB an. Nah, oke, kita lanjut dulu ya ke yang tadi, yang di sini. Nah, ini kan kita nyari data Jakarta misalnya. Terus kita mau milih, apa ya? Ini misalnya MRT atau LRT. Kita download. Ini sama kita download juga datanya ini. Hmm. Oh, oke. Berarti kalau ini kan datanya ini ya nih.
data itu premium berdasarkan sumber gitu ya. Kalau berminat kita harus chat WA dulu. Coba kita cari data yang gratis aja, yang udah ada. Ini premium juga. Ini gratis nih. Ini dia mengandung sungai, sumber minyak, kantor. Mhm. Ini bisa juga yang ini. Coba kita lihat juga ya. Kita download datanya. Ada Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Timur, Utara, sama Kepulauan Seribu. Ini kayaknya ada deh. Yang ini. Nah, kalau gitu tuh, misalnya kita milih datanya ini mau di-download, jadi kita download aja gitu. Nanti kalau udah, tinggal kita buka si downloadnya. Saya kan aku udah download Kabupaten Sukabumi. Kita buka dulu. Pick file. Nah, nih. Ini ada SHP bla-blanya. Nah, ini tinggal kita pindahin aja. Kalau aku kemarin taruh di data file ini udah buat file khusus buat nyimpen datanya. Tinggal di paste aja, dipindahin aja. Kalau misalnya datanya ada yang perlu di ekstrak atau di unzip itu sih, nanti tinggal klik kanan, Showman option, nanti tinggal di apa namanya, nanti ada ekstrak, pilihan ekstrak file gitu. Tinggal gitu aja ya caranya. Ini kan dia udah semua diekstrak nih dari ini ya. Dari yang sebelumnya download itu yang misalnya belum diekstrak kayak apa ya? Nih, ini kan ada rak nih kalau RAR berarti dia belum diekstrak. Harus diekstrak dulu. Diekstrak files. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Karena datanya di download, kita coba masukin ke ArcGIS nih ya. Ya, ini zoomnya ngalangin ini. Nah, kita klik tadi ya, add data. Karena tadi kan aku udah coba Sukabumi gitu misalnya. Tapi aku coba pakai Depok aja. Misalnya Depok. Nah, sama yang diperluin itu kita masukin kalau buat daerah itu administrasi desa. Kita tambahin. Nah, nih, kan banyak nih. Karena dia pembagiannya ini per desa, otomatis siapa kecamatannya itu nggak ada. Maksudnya kayak harus nyari data SAP lagi. Kalau nggak, kita bisa kelompokin per kecamatan itu ada desa-desa apa aja. Nanti tinggal jadi satu. Misalnya ini kan apa namanya, pan, eh, bukan ini Pancu, ini Tapos, nah ini Tapos. Nah, berarti jadi Tapos nih ada desa apa aja di sini gitu. Ada desa-desa ada yang masuk dalam kecamatan Tapos itu apa aja gitu. Tapi biar tahu nama-nama daerahnya gimana, kita bisa simbolisasi aja, tekan 2 kali. Kita klik yang simbologi, ya. Mana ya? Advance, bukan. Apply. Nah, ini udah ada warnanya. Buat pembagian daerahnya, hmm, kalau buat namain yang muncul di atas ini, kita klik label aja. Nanti dia bakal muncul. Nah, kayak gini. Itu. Ini Cibedak, Pondok Cabe, Ileng, Cinere, kayak gitu-gitu ya. Hmm.
kan ini kan udah kelihatan namanya-namanya juga ya. Misalnya kita mau milih satu daerah aja gitu. Kita berarti harus apa namanya klasifikasiin itu ke dalam data yang lebih kecil lagi. Nah, kita klik kanan di sini administrasi desa, kita open attribute table. Nah, kita cari yang mau kita buat atau kita mau edit gitu. Misalnya aku mau milih Tugu, kita klik yang sini. Nah, ini kan udah kelihatannya Tugu, oh, Tugu di sini gitu. Nah, terusnya eh, aku klik kanan di bagian yang administrasi desa ini, klik kanan. Terus klik yang data, export data. Ya, ini bisa dipilih mau nyimpen di mana. Aku nyimpennya di batas desa, output gitu ya. Kita klik OK. Ya, klik yes. Nah, nanti jadi kayak gini. Ini berarti datanya udah kepisah. Jadi kalau misalnya ini kita matiin, dia tinggal sisa yang Tugu itu doang. Nah, ini bisa kita labelin lagi. Klik yang Namo J ini. Nah, Tugu. Jadi ya, itu ya. Cara buat klasifikasinya kayak gitu. Yang ini kayak gimana caranya biar apa namanya apa ya? Kayak kita mau tetap ngeliatin tapi ini kayak nggak mau warna biru gitu. Bisa diganti. Kita klik sini, kita klik yang hollow aja. Dia bakal putih. Atau nggak kalau misalnya mau mau pakai base map juga bisa tapi apa ya? Tapi nggak apa-apa sih kalau pakai base map. Ya. Nah ini kan dia ada giniannya nih, ada bingung-bingungnya. Ini bisa dihilangin juga. Open attribute table, klik yang ujung ini aja hilang deh. Gitu ya. Atau nggak, pokoknya biar nggak ketekan di tubuhnya itu. Udah oke, itu ya, caranya gitu. Seksi nggak jalan. Oh iya masih ini ya. Ya ampun, masih di ini aja di Google itu. Coba-coba dibacakannya. Oh ya Allah, sebentar. Nah ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Udah kita ulang lagi penjelasannya. Kita hapus dulu. Remove. Nah, oke. Jadi em, ini kita kan tadi udah milih ya ukurannya berapa dan kita mau digimanain juga kayak gimana gitu. Sekarang eh, buat masukin datanya kita klik yang add data ini yang tadi. Nah, terusnya eh, kita pilih mau data kota apa gitu. Misalnya tadi kan aku udah kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Kita bisa milih yang Sukabumi misalnya nanti. Nah, cara milihnya itu gimana? Nih, biasanya kalau misalnya awal-awal tuh bakal muncul kayak gini nih. Ya, atau nggak kayak gini. Nah, kita tinggal cari, klik yang ini, klik yang data tadi kita simpen di mana. Tadi kan aku nyimpennya di data di file QGIS. Nah, tuh muncul. Kita tekan data yang mau kita olah. Misalnya tadi Sukabumi. Sukabumi. Nah, kan dia ada muncul kayak administrasi desa, agi kebun, agi ladang, agi sawah, arena olahraga, bangunan, lain sebagainya banyak. Nah, kita pertama milih yang administrasi desa dulu buat batas daerahnya itu. Kayak gini. Biasanya kalau gini daerah-daerah gunung ya. Kalau kayak gini gunung atau pegunungan karena dia datarannya itu enggak apa namanya enggak gede gitu. Ini dataran rendah biasanya. Sama dataran rendah juga. Saya di sini ada bukit nih biasanya di sini. Oke, nah gimana caranya biar munculin nama-namanya? Kita bisa klik kanan ya, klik kanan.
open attributable, maaf, tekan 2 kali, klik yang labels, lalu klik yang name J ini, klik yang label features in this layer, kita klik apply. Nah, kan muncul daftarnya itu. Nah, ini yang kayak gini itu biasanya dia pembatasan. Ya, maksudnya kayak daerah-daerah kecil ini kan kelihatannya kayak gini ya nih, tuh kayak gini tuh Sindang, Hayu, gini-gini ya gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa emang pada sangat begitu ya. Kalau buat ngilanginnya itu harus diedit dulu nanti di attributable lah, dimatiin. Tapi nggak apa-apa, nggak terlalu mengganggu. Nah, misalnya kita mau ngolah data yang di daerah, ini kok ada Sukamahi ya? Ini Depok, oh nggak ini ya. Oh ini Sukabumi. Nah, kita mau daerah Cibatu misalnya, Cibatu nih. Ini Sukamahi ada dua tuh. Nah, kalau buat milih data itu hati-hati ya. Jadi, kalau misalkan Sukamahi ada dua nih, kita klik kanan dulu, open attributable. Tadi kita nyari Sukamahi misalnya, tadi Sukamahi ada dua. Nih, Sukamahi. Nah, kita tekan 2 kali. Dia bakal tunjukin di mana. Oh, di sini Sukamahinya. Saya Sukamahi di sini juga, dan di sini ada banyak tuh. Tekannya 2 kali aja. Kalau buat mau lihat daerahnya di mana. Tadi karena kita nyari daerah Cibatu, kita pilih yang Cibatu. Cibatu nih. Cibatu juga ada dua. Jadi cek yang satu aja deh. Apa ya? Nih, Cijulang aja, Cijulang. Berapa ya? Berapa jam lagi? Ya. Oke, mohon maaf. Tadi ada ini ya, ganggu sedikit. Oke, kita milih yang Cijulang. Nah, abis itu em, kita klik kanan yang di sini, yang di kanan ini, yang di aplikasi desa, kita klik kanan, kita export datanya. Nah, ini kita bisa milih mau naruh file di mana. Kalau aku kan naruh file udah buat file sendiri ya, namanya batas desa. Kita tulis misalnya Yulang Sukabumi. Nah, kita klik save. Kita klik OK, nanti kayak gini kita klik yes. Gitu. Nah, ini kita udah bikin satu daerah yang buat kita olah gitu. Gimana kalau kita mau daerah di apa daerah lainnya gitu, misalnya kayak yang nambahinnya gimana caranya? Kita pilihnya satu-satu juga. Misalkan tadi samping-samping ada apa nih? Ada Cijulang, Pagelangan, Nanggerang, Bojongjengkol, Jampang Tengah, Pandumbangan gitu. Kita klik open attributable, kita pilih daerah yang ada di sini tadi, Pagelangan gitu tadi ya. Nah, Pagelangan. Ini juga bisa cari kayak gini sih, zoom to selected. Tapi kita carinya manual aja dulu. Nih, kita klik CTRL yang di kiri keyboard kita, CTRL, sama klik mouse yang di kiri. Nah, kayak gini. Terus yang ngerang juga nang apa? Nanggerang. Ya, sama kayak tadi, kayak gini. Terus bojong jengkol juga sama. Kita klik CTRL, sama klik kanan mana? Bojong J jengkol. Nah, sama tuh lagi misalnya kita mau milih Jampang Tengah sama Panumbangan. Nah, karena tadi yang udah jelasin sebelumnya, kalau kecamatan itu kan berarti harus nyari file SAP lagi yang baru ya. Nah, kalau kayak gitu kita harus nentuin desa sama kecamatannya itu masuk ke mana gitu. Jadi kita nggak bisa langsung nyari file yang udah ada. Halo Prof. Tamam, Iya, halo, ini siapa kamu? Nah, izin gerusu boleh nggak Prof. Tamam? kita tapi jangan berisik. Nah, Jampang Tengah sama Panumbangan gitu. Nanti nanti sama ya kalau udah dipilih, kita klik kanan lagi. Nah, Panumbangan.
Ini Panumbangan. Dah, satu lagi deh Bojong Tipang gitu. Bojong Tipang, CTRL, klik ini. Selesai. Nah, udah. Kita tinggal data, export datanya. Ini mau aku namain Cijulang dan sekitarnya. Ini biasanya buat data-data apa namanya data-data korelasi ya atau regional gitu. Biasanya nanti eh, aspek interdependensi dan keterkaitan apa sih yang terjadi di daerah Cijulang sama sekitarnya misalnya kayak gitu. Atau nggak kayak misalkan Jakarta Pusat deketan atau berada di tengah-tengah antara Jakarta Utara, Selatan, sama Timur sama Barat. Itu bisa juga kalau mencari data kayak gitu. Tapi kan karena Jakarta dia satu ya. Maksudnya satu itu udah jelas, jadi nggak usah dia apa-apain lagi buat ngedit batas administrasinya. Ini kita klik oke aja. Parah banget, Mam. Nah, Cuman nanti sih 7 orang, Mam. ya nggak apa-apa. Mungkin biar ngelihat klik aja kan bisa. Parah banget dan luangkan waktu, Mam. Kagak join, parah. Jangan provokasi kamu. Nah, ini misalnya kita kan fokusnya ke Cijulang, tapi daerah lainnya kita mau lihat juga dampaknya kayak gimana. Nanti kita kayak gini aja bisa buat. Nah, ini ada garis-garis bingungnya kayak gimana cara buat ngilanginnya. Kita tinggal klik yang administrasi desa, open attribute table, kita hilangin aja, ada hilang kan. Kita tekan di ujung atasnya ini, biar nggak kepencet. Gitu. Nah, ini warnanya mau diganti biar warnanya enak. Kayak gimana cara ganti warnanya? Klik yang di sini di kiri, yang kotak ini, tekan tekan aja sekali. Kita pilih misalnya halo. Halo itu kan berarti kosong gitu ya, melompong. Nah, gitu. Terus misalnya yang ini mau pakai warna lain, silahkan gitu, warna apa. Tapi aku nggak lagi mau pakai gini, nanti gini aja. Kita kita fokusnya ke Cijulang dulu. Nah, kalau udah kayak gini, digimanain lagi caranya? Caranya itu kita klik bioprocessing, klik klip. Klip ini gunanya buat apa? Yang namanya klip kan berarti dia mengklip gitu, apa nempel gitu ya. Nah, kita pilih tadi datanya dari file Kabupaten Sukabumi. Nah, misalnya aku masukin jalan, kita add. Nah, datanya itu pas inputnya itu kita masukin data yang ingin kita masukin, tapi di klipnya itu kita masukin data yang udah ada gitu. Kan kita kan tadi Cijulang ya datanya. Kita masukin Cijulang, klik OK. Nah, sabar dia lagi proses, nanti dia akan muncul jalan-jalan di Cijulang. Jadi dia benar-benar fokusnya itu ke daerah Cijulangnya aja. Nih kayak gini ya. Tadi Ini udah nih jalannya nih. login, Mam, login. Buset dah. Sabar. Emang udah selesai kamu BMKG? Ya cuman ngasih surat doang, kagak kagak langsung lah. Paling Senin, Selasa atau Rabu. Iya juga ya. Nanti aja itu Selasa-Selasa. Sekalian kan aku ngasih Senin. Emang nggak tentu Selasa juga, tergantung narasumbernya. Misalnya lu kasih Senin, kalau narasumbernya maunya Sabtu atau Jumat, ya gimana? Waduh, Senin juga. Tidak kita lanjut lagi ya. Tadi ini kan buat jalannya itu kan bisa hitam warnanya. Kita ganti aja jadi hitam. Kayak gitu. Gitu ya. Kalau buat masukin data yang ingin kita olah. Nah, kita bisa tambahin lagi. Kita klik lagi. Kita klik klip. Masukin datanya mau dimasukin. Misalnya kita tadi jalan udah. Sekarang masukin pemukiman. Tambahin lagi gitu. Bilang Sukabumi sama klik OK. Nah, ini muncul pemukiman nih. Kalau pemukiman warnanya mau jadi warna apa abu-abu ya udah silahkan itu ya. Nah, terusnya kalau buat data dasarnya, misalnya kayak yang kita kan benar-benar lagi buat peta dasarnya, misalnya peta-peta apa ya sebutannya itu ya. Em, peta bukan peta tematik, pokoknya peta induknya gitu lah maksudnya. Belum diolah, kita belum masukin data-data kayak
vegetasinya, lain sebagainya. Nah, ini caranya kayak gitu. Kita klik graph processing, klik, kita pilih lagi. Nah, biasanya yang ada itu ada jalan, sungai. Terusnya tergantung, apalagi. Pokoknya yang paling utama itu jalan sama sungai. Itu yang utama biasanya. Sama perbatasan. Kalau misalnya peta kecamatan itu pakai perbatasan. Kalau sungai, kita pilih yang LN. Nah, ada dua nih, ada yang AR, ada yang LN. Kita pilih yang LN aja. LN itu artinya line, sungai line. Maksudnya garis gitu ya. Nah, ini sungainya. Wah, sungai banyak juga jadi ya. Sukabumi. Sungai warnanya biru. Gitu. Ini anak-anak sungai ya. Biasanya sungai gini tuh dia ada bentuk-bentuknya masing-masing. Nah, oh ya, satu lagi. Sungai itu, kan kalau dalam geografi itu, sungai itu digunakan untuk membatasi daerah ya, antar daerah. Nah, ini kenapa sungai di pojok? Karena ya tadi, buat batasin antar daerahnya itu. Ini sungai sebenarnya, ini sungai juga. Mau di Depok, Jakarta, kebanyakan batasin daerahnya pakai sungai. Oke, kalau udah kayak gini, gimana lagi? Nah, udah, kita tinggal masukin mau data apa yang ditambah-tambahin gitu ya. Ini kan data dasarnya doang, kayak peta ginian doang. Kita tinggal cari lagi datanya di Google, data SAP-nya. Login, Mam, login. Coba dikit lagi selesai. Nah, cuma kan karena kayaknya data-data SAP gitu masih dikit ya. Belum banyak, tadi aku nyari di Google, Sukabumi itu masih dikit banget. Mana ada gini doang. Itu kita harus bener-bener, apa ya, nyarinya itu harus pintar-pintar dan nyarinya gitu. Kayak, atau enggak bahkan kita harus buat datanya sendiri karena belum ada gitu. Kita datang langsung ke Sukabuminya atau enggak kita ngecek, kita tanya ke desa tersebut apa-apa aja dan tersebar di mana aja, baru kita buat datanya. Itu ya. Jadi makanya kenapa geografer itu sangat diperlukan karena untuk buat seperti ini. Gitu. Untuk buat data-data karena kan banyak yang belum ada. Masih sedikit di Indonesia itu. Itu ya. Jadi kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang tanyakan dulu? Data SHP itu ya Oh, itu yang buat dimasukin di ArcGIS-nya. Kalau ya mau betul. masukin ke ArcGIS, datanya harus data SHP, nggak bisa bentuk data lain. Iya, iya kayak gitu ya. Data SAP buat yang dimasukin. Nah, ini buat bikin apa namanya format peta, peta tematik atau ya peta tematik. Sebenarnya banyak yang bisa kita explore di sini ya. Ini saya juga jujur aja belum mengeksplor semuanya, jadi masih belum tahu banyak. Soal-soal kayak ini kan ada fitur-fitur lain nih kayak fill gitu-gitu, ada align bottom apa nih, Bing font ini buat naikin dong kayak point-point. Nah ini nih belum saya coba pencet-pencet. Takutnya pasti pencet-pencet nggak bisa balik kan panik. Download ulang. Oke. Buat legendanya. Oke, legenda. Ini sebenarnya udah jadi legenda nih. Di sini udah jadi legenda. Ya, ini legenda, ini legenda semua. Mungkin buat munculin di petanya gimana? Oke. Sebelumnya, ini kita edit dulu ya. Ini kan karena dia bentuknya portrait ya. Aku mau coba ganti ke horizontal. Horizontal betul ya. Horizontal, berarti landscape kayak gini. Nah, itu. Cuman kayaknya aku salah milih. Tadi di awal tuh aku jangan milih yang portrait. Saya milih yang horizontal. Jadi nanti kalau misalnya mau di print atau mau disimpan, dia bakal aneh bentuknya. Tuh kayak gini tuh. Kan kocak. Nggak masuk di akal. Jadi mau nggak mau, itu harus ganti apa namanya, ganti formatnya. Gitu ya.
Jadi diperhatikan juga penyimpanan itu bagaimana gitu. Nah, tadi udah keburu pakai portrait, jadi ya udah. Nah, cara buat legendanya, kita klik yang insert. Nanti ada legenda, arah mata angin, skala, dan juga ada picture-picture atau build foto gitu. Nah, eh, terusnya legenda ini kita bisa naruh nih semuanya. Tapi sebelum dimasukin kita bisa edit namanya dulu di sini. Kan ini ada apa namanya? Jalan LN25 gitu-gitu ya kan jadi nggak bagus. Jadi main jalan kampung kayak gitu. Nah, ini salah namanya ini sungai gitu. Hmm, ini pemukiman. Ini batas desa. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah kayak gini kita bisa langsung masukin ke legendanya. Ini udah masuk semua. Kalau misalnya ada yang nggak mau dimasukin ya, misalkan kayak apa ya? Misalkan aku tadi nggak sengaja masukin ginannya. Oh ini masa nggak usah dimasukin nih. Ya pindahin aja. Tuh. Oke, kita klik next. Ini buat ganti hurufnya. Bebas mau pakai apa aja. Saya mau pakai Times New Roman. Mana? Oh, TKRSTU. Oh, ini dia Times New Roman. Klik next. Next juga. Next. Finish. Ini dia. Ada ya. Ya Allah. Stop aja. Pindahin ke bawah. Ini legenda. Namanya kan legenda. Nah, oke, ini legendanya. Itu ya. Buat nambahin yang lain nanti tinggal klik insert aja ini nambahin angka mata angin gitu ya. Tambahin sini. Terus tambahin skala batangnya juga. Ini tambahin tuh. Tapi sebelum tambahin kita harus edit-edit dulu atau dirapihin gitu. Ini kita properties misalnya. Satuannya kilometer, labelnya km. Gitu. Formatnya nggak usah. Ini kita bisa ubah juga hurufnya mau pakai huruf apa. Oke, oke. Nah, kayak gini kan KM gitu ya, jelas ya. Kurang lebih kayak gitu, nanti bawahnya bisa kasih isi-isi data lainnya kayak, nah, buat kotak-kotakinnya itu pakai yang rectangle ini. Nah, terusnya bisa di propertiesnya dikosongin aja atau no color. Outline-nya jadi warna hitam kayak gini ya. Kan ada Login, Mam, login. subhanallah ini bocah. Nah, kan udah kayak gini, itu bisa di copy paste. CTRL-C, CTRL-V. Buat kelompokin yang lainnya juga gitu ya. Tapi jangan lupa peta itu tuh selalu ada judul. Ini saya lupa ngasih judul. Ya udah. Interupsi Pimsit, login. Sabar dong. Kamu jangan menyuruh saya untuk login. Nanti saya login beneran. Nah, di atas saya ini dikasih nama. Caranya gimana? Klik yang teks ini, tambahin. Nah, ini kita tulis aja dulu namanya apa. Misalnya, Julang. Sabar, nanti kita tinggal ngedit lagi namanya. Kita diedit kok. Nah, gitu. Tekan 2 kali. Nah, ini. Peta observasi Desa Cijulang, Kabupaten Sukabumi. Misalnya kayak gitu. Play, oke. Nah, kita edit lagi tapi kita tengah
fontnya kita gedein jadi itu berapa sih fontnya itu? Gedenya gimana? Iya, size ukuran nih, di edit simbol. Enggak pakai size ini bisa langsung. Karena tadi ukurannya 36 misalnya. Play. Oh, kegedean nyata 36. Jadi jangan digede deh, pakai lagi 28. Cukup ya, segini ya. Kalau masih kegedean bisa dikecilin lagi. Nah, terusnya em, kalau udah tinggal dirapin aja nih, disesuaiin. Biar bentuknya rapi kayak gimana, biar urutannya rapi gimana juga. Tuh. Kayaknya kurang rapi ya. Ya sih, nggak rapi sini. Nah, ini kalau bukan tab New Roman nggak rapi. Nah, sini klik. Bisa tambahin ini juga biar tebel. Kita apply, oke. Nah, kayak gini ya kan udah rapi. Sama, kita bisa kotakin juga di sini. Biar bentuknya bagusan lagi. Nah, kita bisa no color. Ini diubah juga. Sesuaiin aja. Udah ya gitu ya. Kan jadi hasil. Jadi semuanya jelas terlihat gitu. Biasanya kalau misalnya apa namanya peta itu kan ada skala hurufnya ya. Ini kita tambahin aja skala teks yang ini. Klik oke aja. Udah, tuh kecil ya. Kita gedein. Kita tambahin huruf skala. Ya. Cara nambahin logo UNJ-nya gimana, Prof? Tinggal klik picture aja nanti. Nanti kita coba lagi sampai atu-atu. Nah ini bisa diubah lagi Nggak ya. mau Kamu cek. satu-satu, Prof. Maunya sekaligus gimana, Prof? Jadi udah, kamu nggak usah masuk ke Zoom ini. Kamu repot amat. Ini tab new moment. Kita buatin lagi. Play. Skala. Gitu ya caranya ya skalanya. Pokoknya sekreatif kalian mungkin lah. Saya yang kurang kreatif soal ini. Nggak tahu lakukan gimana. Ikutin format yang udah diberikan aja kalau misalnya disuruh buat petanya. Nah, cara masukin logo UNJ-nya gimana? Misalkan tadi kayak gini. Setelah kita mau naruh logonya di atas gitu ya. Ini kita taruh di edit. Kalau logo di atas harus kayak gini. Apa namanya? Harus rapi tulisannya. Kita klik insert. Kita klik picture. Kita tinggal kasih taruh gambarnya ini. Banyak banget gambar dari WhatsApp ya. Download. Aduh, mana gambar UNJ? Kayaknya waktu itu pernah download. Ini gambar UNJ. Nah tuh, waduh gelap banget. Usahakan cewek logonya yang putih ya. Jangan yang hitam kayak gini. Ini karena saya salah milih. Pokoknya kayak gitu Kang lebih. Tadi klik picture aja Yang insert. gede selayar coba, Prof. Hah? Selayar logo. Lam Lambang UNJ-nya selayar bisa nggak, Prof? Bisa nih. Nah, ini udah jadi ya. Oke, gitu ya Bang lebih ya. Nanti Mantep, Prof. Nah, begitu ya. Ya. ya, nanti kalau untuk yang lainnya bisa dieksplor lagi itu buat dasarnya doang ya. Silahkan dicoba-coba dan ya dicoba juga macam-macam nggak apa-apa. Karena kita sama-sama belajar juga. Oke, Hilangin backgroundnya dong, Prof. Masa ada item-itemnya sih? itu salah download. Siswa. Ya gitu ya, Bang lebih ya.
Apalagi yang kurang kalau di peta? Unsurnya ada apa aja? Ayo, judul, skala, legenda. Nah ini di petanya ini nggak ada namanya grid. Kita belum tambahin. Kita klik properties, klik grid, new grid, next, next, next. Klik properties lagi. Kita bisa ubah-ubah di sini. Ini tergantung kalian seberapa ini ya. Apa? Kok di hatching? Di interval. Diubahnya di interval buat naruh ini aneh. Ini udah sih sebenarnya. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Nah tuh kayak gini nanti munculnya. Dia akan muncul ini aneh. Nah, eh, ini kayak gini. Ini kan dia horizontal. Harusnya kita buat vertikal. Kita bisa edit lagi. Di mana label? Nah, ini. Emang Argis Pro ya Muhammad Zidane. Nah tuh. Jadi ya, jadi vertikal ya. Caranya kayak gitu aja kok. Tapi bisa dipindahin ke Arpet juga kok Muhammad Zidane ya. Iya, terima kasih Umar telah membantu. Nah, oke, jadi yeay. Alhamdulillah jadi. Belum jadi sih, tapi ya udah jadilah. Jadiin aja ya. Kalau nggak jadi nanti kasihan. Udah, gini aja ya. Ya, kurang lebihnya begitu. Sampai sini ada yang tanyakan terlebih dahulu. Sebelum saya tutup. Kalau ini tanya di WA juga nggak apa-apa. Tanya Umar juga tuh dia jago tuh. Dia diam-diam gini. Bacot. Ya. Enggak, Argis Pro kagak kagak ngerti. Kenapa itu jangan ngomong, kamu diam dulu coba. Ini kita stop share screen dulu ya. Oke, terima kasih. Oh ya, buat nge-save tadi ya, caranya gini, klik file, klik save as gitu. Nah, tadi kan aku kan udah buat hasil pemetaan nih, misalnya kayak file khusus buat hasil-hasil yang udah dibuat. Ini misalnya eh, peta apa tadi? Peta observasi di Julang. Itu ya. Kita klik save, udah otomatis ke save. Oke, kalau gitu saya screen saya stop sampai sini. Terima kasih. Login Mas Tamam. Terima kasih Mas Tamam. Ya, sama-sama. Ayo kita Terima login. kasih Tam. Thank you. Jadi, Tamam, login ya Mas Tamam. Makasih Tama. jadi sama-sama. Ini buat ini gimana dah? Bingung.